Assalamualaikum sahabat setia. Apa kabar kalian hari ini? Terima kasih sudah selalu setia menonton dan mendukung cerita-cerita kami. Semoga yang sudah subscribe dan nyalakan loncengnya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta dipertemukan dengan cinta sejati yang setia hingga akhir hayat. Bismillah, yuk kita mulai ceritanya. Bayangkan, dua orang pegawai biasa, duduk bersebelahan tiap hari, saling bertukar laporan harian dan senyum yang pura-pura biasa saja. Tapi di balik tumpukan kertas dan layar komputer yang dingin, diam-diam ada rasa hangat yang tumbuh perlahan. Tak ada yang tahu bahwa di balik meja kerja yang kaku itu, tersimpan sebuah pelukan rahasia yang bisa menghancurkan atau menyembuhkan hati mereka. Apa yang akan terjadi saat cinta mulai menyelinap masuk ke dalam rutinitas kantor yang membosankan? Pagi itu, matahari baru saja menyelinap di sela gedung-gedung tinggi Bandung ketika Raka menapakkan kakinya di lobi kantor. Ia selalu datang pukul 7 tepat, jauh lebih awal dari jam kerja yang dimulai pukul 8. Langkahnya tenang, teratur, dan nyaris tanpa suara, seperti kebiasaannya selama 3 tahun terakhir bekerja di perusahaan akuntansi kecil bernama Arjuna Rekan. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika rapi, celana bahan abu tua, dan sepatu hitam mengilap yang tampak selalu baru. Semua tentang dirinya terlihat teratur, dingin, dan nyaris tak menyisakan celah bagi kekacauan. Begitu duduk di meja kerjanya yang berada di pojok ruangan, ia langsung membuka laptop dan menyalakan lampu meja kecil. Suasana kantor masih sunyi, hanya terdengar dengungan lembut dari mesin pendingin udara dan suara jarum jam yang berjalan pelan. Raka menikmati momen itu, saat dunia belum riuh dan tidak ada siapa-siapa yang mengusiknya. Ia menatap daftar laporan harian di layar, menyusunnya satu persatu, lalu mencatat beberapa revisi yang harus segera ia kirimkan ke atasannya sebelum rapat pagi dimulai. Pintu kantor berderit pelan sekitar pukul 8:05. Suara langkah kecil, cepat, dan ringan terdengar dari arah pintu masuk. Raka tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Seperti biasa, Nadia datang hampir bersamaan dengan sinar matahari yang menembus tirai. Ia berjalan dengan langkah penuh semangat, rambut hitam panjangnya terikat rapi, dan matanya yang besar bersinar cerah seperti seseorang yang baru saja menemukan alasan untuk bahagia. Ia mengenakan blus pastel lembut, rok selutut, dan sepatu datar berwarna krem. Di tangannya ada bungkusan kecil berisi roti hangat yang selalu ia bawa setiap pagi, dibagikan untuk siapa saja yang mau. Pagi, Raka. Sapa Nadia riang, meletakkan roti di atas meja pantry kecil. Raka hanya mengangguk pelan tanpa menoleh, seolah terlalu sibuk dengan layar laptopnya. Tapi sebenarnya, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat saat mendengar suaranya. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan tentang suara Nadia. Hangat, ringan, dan membuat ruangan yang dingin itu terasa sedikit lebih hidup. Nadia menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil sebelum kembali menata map dan berkas di mejanya yang berada tepat 2 meja dari Raka. Mereka duduk dalam satu ruangan terbuka dengan 6 staf lainnya, tapi entah mengapa, hanya suara kursi Raka yang berdecit pelan setiap kali ia bergeser yang selalu Nadia perhatikan. Hari itu berjalan seperti biasa. Raka mengirimkan laporan keuangan, Nadia memeriksa arsip dan membuat rekap harian. Sesekali, mereka saling bertukar dokumen, hanya melalui tangan tanpa kata. Mata mereka sesekali bertemu, hanya sepersekian detik, dan segera berpaling kembali ke layar masing-masing, seolah tak ada apa-apa. Tapi di dalam hati mereka, ada detak yang tidak bisa mereka kendalikan. Waktu makan siang tiba. Semua staf keluar kantor, tapi seperti biasa, Raka tetap duduk di mejanya, membuka bekal makan dari rumah yang selalu sama, nasi putih, dada ayam panggang, dan sayur rebus. Nadia yang melihatnya dari jauh hanya bisa menggeleng kecil. Heran bagaimana seseorang bisa hidup begitu teratur seperti jam dinding. Namun diam-diam, ia mengagumi ketekunan itu. Ada keteduhan dalam cara Raka memandang angka-angka di layar, seolah ia bisa menenangkan kekacauan dunia hanya dengan menyeimbangkan laporan debit dan kredit. Saat jam kerja usai, para staf berkemas pulang. Raka masih duduk di sana, memeriksa satu laporan terakhir. Nadia berdiri di depan pintu, menoleh sebentar.
Ingin rasanya ia berkata, "Jangan terlalu keras bekerja, istirahatlah." Tapi kata-kata itu hanya berputar di kepalanya tanpa pernah keluar. Ia hanya tersenyum kecil lalu melangkah pergi. Dan Raka, tanpa menoleh, tahu Nadia baru saja pergi karena aroma roti manis yang biasa menguar bersamanya ikut menghilang dari udara. Hari itu hanyalah hari biasa, sama seperti kemarin, dan mungkin sama seperti besok. Tapi mereka tidak tahu bahwa benih kecil telah tumbuh di balik tumpukan laporan harian, benih yang kelak akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu seperti putaran jam dinding yang terus berayun, dan dalam keheningan rutinitas itu, ada sesuatu yang perlahan berubah di hati Raka. Ia yang dulu menganggap kantor hanyalah tempat menumpuk angka dan laporan, kini mulai menantikan sesuatu yang berbeda setiap pagi, kehadiran Nadia. Bukan roti manisnya, bukan pula sapaan riangnya yang menyambut semua orang, tapi sesuatu yang lebih halus dan sulit dijelaskan. Rasa rindu yang muncul tanpa pernah diminta. Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Cara Nadia mengerutkan kening saat membaca laporan yang rumit. Cara matanya membesar ketika menemukan kesalahan kecil lalu tertawa karena lupa memperbaikinya. Bahkan cara Nadia menyelipkan rambut ke belakang telinga setiap kali gugup berbicara dengan atasan. Semua gerakan itu terekam begitu jelas di benaknya, seolah memutar ulang potongan film diam-diam di dalam kepalanya sendiri. Ia sering memarahi dirinya dalam hati, mencoba menepis rasa itu dengan logika. "Kita rekan kerja, bukan lebih," katanya pelan saat menutup laptop di malam hari. Tapi setiap kali esok tiba dan Nadia kembali hadir, logika itu runtuh seperti kertas basah. Hanya dengan melihat Nadia duduk di mejanya, membolak-balik berkas dengan wajah serius, Raka merasa dadanya hangat, perasaan yang asing baginya, seorang pria yang selama ini memilih menjaga jarak dari dunia luar. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Nadia pun mulai merasakan sesuatu yang sama membingungkannya. Ia terbiasa dikelilingi banyak orang, teman-teman yang cerewet, sahabat yang suka bergosip, bahkan staf kantor yang ramai membicarakan drama TV saat jam makan siang. Tapi hanya Raka yang membuatnya diam, menunduk, dan mendadak kehilangan kata setiap kali mata mereka bersitatap. Ia menyukai ketenangan Raka, bukan karena dingin, tapi karena menenangkan. Nadia ingat saat rapat mingguan yang penuh tekanan, semua orang panik mencari dokumen yang hilang, dan Raka hanya berdiri pelan, menyusuri rak arsip dengan mata tajam seperti detektif. Dalam 5 menit, ia menemukannya. Semua menghela napas lega, sementara Nadia hanya memandang diam-diam, terpukau. Ada sesuatu dalam kesabaran Raka yang membuat Nadia merasa aman, meskipun mereka nyaris tak pernah berbicara banyak. Setiap sore, Nadia memperhatikan Raka dari sudut matanya. Pria itu selalu menyelesaikan semua pekerjaannya tepat waktu, tanpa tergesa, tanpa keluhan. Kadang Nadia ingin tahu seperti apa kehidupan Raka di luar kantor. Apakah ia punya kekasih? Apakah ada seseorang yang menunggunya di rumah? Tapi setiap kali rasa ingin tahunya membuncah, Nadia menegur dirinya sendiri. Jangan berharap, dia hanya rekan kerja. Namun, hati bukanlah sesuatu yang bisa diatur seperti jadwal kerja. Rasa itu tetap tumbuh, meski tak pernah disiram dengan kata-kata. Hanya dengan satu senyum kecil dari Raka, senyum langka yang muncul sekali dalam seminggu, Nadia merasa seluruh harinya berubah lebih cerah. Suatu sore, hujan turun deras di luar jendela kantor. Semua staf yang biasanya riuh tampak lesu. Raka duduk menatap layar, sementara Nadia berdiri di sampingnya, menunggu tanda tangan untuk laporan yang harus segera dikirim. Tiba-tiba listrik berkedip dan lampu meredup. Dalam detik yang hening itu, tangan mereka bersentuhan saat saling menyerahkan kertas. Sentuhan ringan, hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat jantung mereka berdua berdetak keras seperti genderang perang. Nadia segera menarik tangannya, berpura-pura membetulkan map, pipinya merona. Raka menahan napas, lalu batuk kecil menutupi gugupnya. Tak ada kata yang terucap. Tapi sejak hari itu, setiap kali mereka saling menyentuh secara tidak sengaja, saat mengambil bolpoin, menukar berkas, atau berjalan berdampingan, ada gelombang halus yang bergetar di udara, hanya mereka berdua yang bisa merasakannya. Malamnya,
Raka pulang membawa rasa aneh yang tak mau pergi. Ia duduk di kursi ruang tamu apartemen kecilnya, lampu remang, hanya suara hujan yang jatuh di luar jendela. Ia menatap jari-jarinya yang tadi sempat menyentuh jari Nadia. Rasanya konyol, tapi ia tak bisa berhenti memikirkannya. Untuk pertama kalinya, angka-angka di kepalanya tidak bisa mengalahkan degup yang berisik di dadanya. Rasa itu bukan sekadar kagum. Bukan sekadar suka. Tapi juga bukan cinta, setidaknya belum. Ini adalah sesuatu yang belum bisa ia beri nama, rasa yang tak bisa dijelaskan. Sejak peristiwa kecil saat hujan itu, hubungan antara Raka dan Nadia berubah. Bukan secara terang-terangan, tapi perlahan, diam, seperti benang halus yang menjalar tanpa mereka sadari. Tak ada pengakuan, tak ada kalimat manis, tapi ada sesuatu yang menggantung di udara setiap kali mereka berada di ruangan yang sama. Sebuah isyarat yang tak pernah mereka ucapkan, namun terasa begitu nyata. Raka, yang biasanya hanya fokus menatap layar, mulai mencuri-curi pandang ke arah meja Nadia. Ia memperhatikan saat Nadia tertawa kecil membaca pesan di ponselnya, atau saat ia menghela napas panjang setelah berkutat dengan dokumen menumpuk. Setiap ekspresi kecil itu membuat dada Raka menghangat. Seolah ia sedang mengoleksi potongan kecil dari dunia yang hanya dimiliki Nadia. Namun setiap kali Nadia menoleh, Raka segera pura-pura sibuk, mengetik lebih keras, seakan tak terjadi apa-apa. Ia takut sorot matanya akan membocorkan rahasia yang bahkan belum sanggup ia akui pada dirinya sendiri. Nadia pun mulai mengirimkan sinyal-sinyal kecil yang hanya bisa dipahami oleh hati yang diam-diam jatuh cinta. Ia membawa 2 gelas kopi dari pantry setiap pagi, satu diletakkan di sudut meja Raka, tanpa sepatah kata. Raka tak pernah mengucapkan terima kasih secara langsung, hanya mengangguk kecil tanpa menoleh. Tapi Nadia tahu, itu adalah bentuk ucapan terima kasih dari seorang pria yang sulit mengekspresikan diri. Dan anehnya, ia menyukainya. Saat jam makan siang, Nadia sering pura-pura lupa membawa sendok atau tisu hanya agar bisa berdiri dan berjalan melewati meja Raka. Ia tak pernah bicara apa-apa, hanya sekadar melewati, namun setiap langkah membuat jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Ada rasa gugup yang manis, seperti anak sekolah yang diam-diam menaruh perasaan pada teman sekelasnya. Sementara itu, rekan-rekan kerja mereka mulai memperhatikan ada yang berbeda. Beberapa kali, Raka dan Nadia tertangkap duduk bersebelahan saat rapat, saling bertukar berkas dengan senyum samar yang tidak mereka berikan pada siapapun. Kalian kenapa sih? Sekarang sering banget barengan, celetuk Fanny, staf administrasi, saat makan siang di pantry. Nadia hanya tertawa kecil dan pura-pura tidak mendengar, sementara pipinya memerah pelan. Raka menunduk lebih dalam, berpura-pura membaca laporan keuangan padahal kalimat di depannya sudah ia baca 5 kali tanpa masuk ke kepala. Mereka tidak pernah membahas perasaan itu. Tidak ada janji, tidak ada pertanyaan, tidak ada pengakuan. Tapi setiap gerak tubuh, setiap tatapan sekilas, setiap senyuman kecil yang muncul tanpa sebab, adalah bahasa diam mereka. Dunia mungkin melihat mereka hanya sebagai 2 rekan kerja yang profesional, tapi di balik meja kerja dan layar komputer, mereka sedang membangun ruang kecil yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Suatu sore, saat seluruh staf sudah pulang, Nadia masih duduk di mejanya, menuntaskan laporan yang harus dikirim malam itu juga. Raka masih ada di sana, seperti biasa, meski semua lampu sudah dimatikan kecuali lampu meja mereka berdua. Ruangan terasa hening, hanya terdengar suara ketikan laptop yang beradu pelan. Capek, ya? Suara Nadia pelan, hampir berbisik, tanpa menoleh. Sedikit, jawab Raka, tetap menatap layar, tapi bibirnya melengkung samar, senyum yang jarang sekali muncul. Lalu mereka diam lagi. Tapi diam kali ini berbeda, bukan diam yang dingin, melainkan diam yang penuh pengertian, seolah ada percakapan panjang yang mengalir hanya lewat kehadiran. Dalam diam itu, Nadia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah mesin fotokopi. Saat kembali, ia meletakkan selembar kertas di meja Raka. Sebuah catatan kecil bertuliskan tulisan tangannya. Jangan terlalu keras bekerja. Dunia nggak akan runtuh kalau kamu istirahat.
Raka menatap kertas itu lama, seolah sedang membaca puisi. Tak ada yang pernah menulis sesuatu untuknya sebelumnya. Ia menyelipkan catatan itu diam-diam ke dalam buku agenda pribadinya, tanpa komentar. Tapi saat Nadia melangkah keluar kantor malam itu, Raka tahu, ia sedang tersenyum. Dan malam itu, saat Raka sampai di apartemen kecilnya, ia membuka buku agenda itu lagi, menatap tulisan tangan Nadia yang mungil dan sedikit miring ke kanan. Ia menyentuhnya dengan ujung jarinya, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Ada sesuatu dalam tulisan itu, bukan sekadar perhatian biasa. Mungkin, itu adalah isyarat yang tak terucap, sinyal samar bahwa ia tidak sendiri di dunia yang selama ini terasa sunyi. Hari-hari di kantor terus berjalan, tapi hati Raka justru seperti berhenti di satu titik, Nadia. Semakin hari, isyarat-isyarat kecil di antara mereka makin sulit diabaikan. Tapi justru di saat perasaan itu mulai tumbuh, muncullah dilema yang diam-diam menyesakkan dada. Suatu pagi, Raka menerima panggilan dari Pak Bram, manajer divisi keuangan sekaligus atasannya. Suasana ruang rapat masih kosong dan dingin saat ia dipanggil masuk. Pak Bram, pria paruh baya yang tegas tapi perhatian, menyodorkan selembar surat. Ini kabar bagus, Raka. Kamu diusulkan jadi kepala tim proyek baru di Surabaya. Gajinya naik, jenjang karir kamu juga terbuka lebar. Raka membaca surat itu pelan. Promosi. Sesuatu yang dulu selalu ia kejar, tujuan hidupnya selama bertahun-tahun. Tapi ada satu kalimat kecil di bagian bawah yang membuat napasnya tercekat. Penempatan, Surabaya, minimal 1 tahun. Kepalanya berusaha berpikir logis. Ini kesempatan besar, ini langkah maju. Tapi hatinya langsung membayangkan satu hal, meninggalkan Nadia. Meninggalkan tawa pelan setiap pagi, tatapan hangat yang mencuri waktu, dan diam yang selama ini justru mengisi ruang kosong di hidupnya. Ia duduk terpaku, bahkan lupa menjawab Pak Bram yang menepuk bahunya sambil berkata, "Pikirkan baik-baik ya, saya tunggu jawaban akhir minggu ini." Hari itu, Raka bekerja seperti robot. Tangannya mengetik, tapi pikirannya melayang. Setiap kali menoleh ke arah Nadia, dadanya justru terasa sesak. Ia ingin bicara, ingin bilang bahwa ada kemungkinan ia akan pergi, tapi lidahnya membeku. Bagaimana bisa ia mengungkapkan sesuatu yang bahkan belum pernah mereka akui? Bagaimana mungkin ia bicara tentang perpisahan saat mereka tak pernah membicarakan perasaan? Sementara itu, Nadia mulai menyadari perubahan kecil pada Raka. Pria itu tampak lebih diam dari biasanya, bahkan untuk ukuran Raka yang memang pendiam. Senyumnya lenyap, sorot matanya redup. Setiap kali Nadia mencoba menyapa, Raka hanya mengangguk singkat dan kembali menatap layar, seolah ada dinding kaca tebal yang mendadak muncul di antara mereka. Sore itu, Nadia memutuskan menunggu sampai hampir semua staf pulang. Ia memberanikan diri mendekati meja Raka. "Mas Raka," ucapnya pelan, "akhir-akhir ini, kayaknya Mas banyak pikiran." "Ya." Raka menoleh perlahan, menatap mata Nadia beberapa detik. "Ada beberapa hal yang harus diputuskan," jawabnya pendek. "Kalau butuh teman cerita," suara Nadia mengecil, "aku ada di sini." Ucapan sederhana itu justru membuat dada Raka semakin bergejolak. Ia ingin menceritakan semuanya, tentang promosi, tentang Surabaya, tentang ketakutannya meninggalkan Nadia. Tapi ada satu hal yang menahannya, rasa takut kehilangan kendali. Jika ia mengakui semuanya, jika Nadia tahu bahwa ia menyimpan rasa, lalu bagaimana jika Nadia justru menjauh? Lebih baik ia menanggung rindu diam-diam daripada kehilangan seluruh kehadirannya sekaligus. Malamnya, Raka duduk di ruang tamu apartemennya dalam gelap. Surat promosi itu tergeletak di meja, lampu tidak dinyalakan. Ia memandanginya seperti menatap sebuah persimpangan hidup. Dulu ia selalu percaya bahwa kesuksesan bisa menghapus kesepian. Tapi kini, ketika kesuksesan itu akhirnya datang, ia justru takut. Takut melangkah karena ada seseorang yang membuatnya ingin tetap tinggal. Di sisi lain, Nadia pun gelisah di kamar kosnya. Ia tak tahu apa yang sedang Raka sembunyikan, tapi ia tahu satu hal.
Ia tak ingin kehilangan seseorang yang diam-diam telah mengisi harinya. Ia menatap layar ponsel yang kosong, jari-jarinya berkali-kali ingin mengirim pesan, tapi selalu menghapusnya kembali. Mereka sama-sama terjebak dalam dilema di balik meja kerja, antara logika yang menuntut profesional dan hati yang terus mendesak untuk diakui. Malam itu, kantor hampir kosong. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berdecit pelan di sudut ruangan. Cahaya lampu neon mulai meredup, meninggalkan bayangan-bayangan panjang di dinding. Satu persatu komputer telah dimatikan, meja-meja mulai rapi kembali, tapi tidak dengan ruang arsip di ujung koridor. Disitulah Raka berdiri dengan tangan gemetar, memegang beberapa map yang entah sudah ia rapikan atau belum. Dadanya berdebar begitu keras, seperti ingin meledak. Ia tahu, malam ini ia harus bicara. Beberapa menit kemudian, langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat perlahan. Melati muncul dengan wajah lelah tapi tetap memesona, membawa tumpukan dokumen yang harus disusun. "Kamu belum pulang juga?" tanyanya dengan suara pelan. Raka menoleh, mencoba menahan senyum yang terasa kaku. "Masih ada beberapa file yang harus aku arsipkan, atau mungkin sebenarnya aku cuma menunggu kamu," ucapnya. Suara itu bergetar tapi jujur. Melati terdiam. Mata mereka bertemu, sejenak, hanya sejenak, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu seolah membeku. Ia mendekat, menaruh dokumen di rak, pura-pura tidak terganggu, padahal jantungnya juga berdetak tak karuan. "Kamu bicara apa sih?" gumamnya lirih, namun pipinya memanas. Raka menelan ludah. Tangannya mengepal, lalu membuka, lalu mengepal lagi. "Aku nggak bisa terus pura-pura. Setiap hari kita duduk bersebelahan, saling berbagi ide, saling menutup kekurangan. Tapi setiap kali kamu tertawa, setiap kali kamu diam menatap layar, aku merasa dunia berhenti. Aku jatuh cinta sama kamu, Mel." Ucapan itu menggantung di udara. Hening, panjang, seakan ruang arsip berubah menjadi ruang hampa. Melati menunduk, tidak berkata apa-apa, hanya jari-jarinya yang bergerak menyusun kertas, lalu berhenti, lalu menggenggam tepi rak. Bibirnya bergetar, antara ingin tertawa, menangis, atau berteriak. "Raka, ini gila," akhirnya ia berbisik. "Aku tahu," balas Raka cepat, matanya menatap tajam tapi penuh harap. "Aku tahu ini rumit, aku tahu kita rekan kerja, aku tahu semua resikonya, tapi aku nggak tahan lagi menyimpan ini sendirian." Melati mengangkat wajahnya perlahan. Ada sesuatu di matanya, campuran takut, bahagia, dan marah sekaligus. "Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang kamu bilangnya?" Raka tersenyum kecil, getir. "Karena kalau aku nggak bilang sekarang, aku takut nggak akan pernah punya keberanian lagi." Lalu, keheningan itu pecah oleh satu langkah kecil dari Melati, mendekat, dan mendekat. Kini jarak mereka hanya sejengkal. Suara napas mereka saling bersahutan. "Aku juga takut," bisik Melati. "Takut kalau aku juga merasakan hal yang sama." Waktu berhenti. Dunia seakan lenyap. Dan di antara tumpukan arsip yang membosankan, di tempat paling sunyi dalam gedung itu, dua hati akhirnya saling menemukan keberanian untuk mengakui bahwa cinta bisa lahir dari tempat yang paling tak terduga. Raka menutup mata sejenak, menahan senyum lebar yang hampir pecah. "Terima kasih, karena mau jujur," katanya lirih. Melati mengangguk pelan, lalu mundur setapak. "Tapi, janji satu hal, Rak. Jangan sampai ini merusak kerjaan kita. Jangan sampai ini membuat kita lupa siapa kita di kantor." Raka mengangguk mantap. "Aku janji. Cinta ini akan kita jaga, seperti kita menjaga semua laporan penting di ruangan ini." Dan malam itu, di ruang arsip yang biasanya dingin dan membosankan, mereka berdua meninggalkan ruangan dengan hati yang lebih ringan, lebih hangat, dan lebih berani menghadapi esok hari. Hari-hari setelah pengakuan di ruang arsip terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Setiap pagi, Raka dan Melati tetap datang ke kantor seperti biasa, menyapa rekan kerja dengan senyum profesional, seolah tak ada yang berubah. Namun, di balik tatapan sekilas dan senyum tipis itu,
Ada sesuatu yang berbeda. Sebuah ikatan diam-diam yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Mereka sepakat untuk menjaga jarak. Bukan karena perasaan mereka memudar, tapi justru karena keduanya ingin melindungi apa yang baru saja tumbuh itu. Di meja kerja, mereka duduk seperti dua rekan biasa. Diskusi tentang laporan, rapat mingguan, bahkan debat kecil soal deadline kembali jadi rutinitas sehari-hari. Tapi di sela kesibukan, setiap kali tangan mereka nyaris bersentuhan saat menyerahkan dokumen, jantung mereka berdua sama-sama melompat. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Melati memutuskan mengambil cuti beberapa hari untuk pulang ke kampung halamannya di Jogja. Ia butuh waktu untuk menenangkan hati, menata pikirannya. Raka mengantarnya ke stasiun, berdiri di peron yang mulai gelap. Angin sore meniup rambut Melati, membuat wajahnya tampak lebih lembut dari biasanya. "Jangan khawatir soal kerjaan, aku yang backup," ucap Raka sambil mencoba tersenyum. Melati menatapnya lama, seolah ingin menghafal wajahnya sebelum kereta berangkat. "Bukan itu yang bikin aku khawatir," katanya pelan. "Aku takut, jarak bikin perasaan ini hilang." Raka tertawa kecil, bukan mengejek, tapi menenangkan. "Justru jarak yang bikin kita tahu seberapa kuat perasaan ini. Kalau ini cuma sekadar suka, mungkin memang akan luntur. Tapi kalau ini cinta, dia nggak akan kemana-mana." Kereta tiba. Peluit panjang membelah kesunyian peron. Melati menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. "Baiklah, kita lihat siapa yang paling rindu nanti." Ia naik ke kereta, dan sebelum pintu menutup, ia menoleh sekali lagi, memberikan senyum yang menenangkan sekaligus menghancurkan hati Raka dalam waktu bersamaan. Hari-hari tanpa Melati terasa hampa. Meja kerja di sebelahnya kini kosong, sepi. Raka tetap bekerja seperti biasa, bahkan lebih giat, tapi setiap kali ia melihat kursi kosong itu, dadanya terasa sesak. Ia mulai menulis catatan kecil, bukan untuk laporan kantor, tapi untuk Melati, tentang hal-hal lucu yang terjadi di kantor, tentang kopi yang rasanya pahit tanpa tawa Melati, tentang bagaimana ia menyadari bahwa kehadiran Melati adalah cahaya di balik layar komputernya yang dingin. Di sisi lain, Melati juga merasakan hal yang sama. Di rumah orang tuanya, di tengah kehangatan kampung halaman, pikirannya justru terus melayang ke meja kantor yang dingin, ketawa pelan Raka saat berhasil menyelesaikan laporan sulit, ketatapan matanya yang tenang tapi penuh semangat. Malam-malamnya ia habiskan membaca catatan harian kecil yang dulu sering ia tulis, dan kali ini, semua tulisannya dipenuhi nama Raka. Mereka tidak saling menghubungi setiap saat. Hanya satu pesan singkat di pagi hari, dan satu di malam hari. Tapi justru jarak dan keterbatasan itulah yang membuat perasaan mereka tumbuh lebih dalam. Tidak ada kata manis berlebihan, tidak ada janji kosong, hanya keheningan yang saling menguatkan. Ketika akhirnya Melati kembali ke kantor setelah seminggu, Raka hampir tak percaya. Gadis itu tampak lebih segar, lebih tenang, dan matanya masih menyimpan sinar yang sama. Mereka hanya bertukar senyum singkat, tanpa pelukan, tanpa kata-kata besar. Tapi saat Raka menatap matanya, ia tahu, jarak tidak memudarkan apapun. Justru mempertegas bahwa cinta mereka bukan sekadar percikan sesaat, tapi nyala api kecil yang terus menyala, pelan namun pasti. Dan di balik meja kerja masing-masing, mereka berdua tahu, cinta tidak selalu harus dekat secara fisik. Kadang, cinta butuh jarak, agar bisa tumbuh dengan lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tulus. Hari itu, kantor tampak lebih riuh dari biasanya. Tim mereka baru saja menuntaskan proyek besar yang selama berminggu-minggu menyita tenaga dan waktu. Semua pegawai bersorak lega ketika laporan final disetujui oleh atasan. Balon kecil warna-warni menghiasi sudut ruangan, tawa pecah di mana-mana, dan aroma kopi hangat bercampur dengan kue manis yang dibagikan ke seluruh tim. Raka duduk di mejanya, berpura-pura fokus pada layar komputer, padahal matanya diam-diam mengikuti sosok Melati yang berkeliling, memberikan senyuman manis ke semua orang. Ia tampak bahagia, lepas, tapi tetap anggun seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum profesional itu, ada hati yang perlahan-lahan ia percayakan pada Raka.
Ketika pesta kecil itu usai dan para pegawai mulai pulang satu persatu, suasana kantor kembali hening. Hanya lampu-lampu putih yang masih menyala, menciptakan cahaya dingin di atas meja-meja kerja yang kini kosong. Melati berjalan kembali ke mejanya, melepaskan sepatu hak tinggi, dan menghela napas panjang. Akhirnya selesai juga, ucapnya pelan, lebih pada diri sendiri. Raka mendekat perlahan, menyodorkan secangkir kopi panas yang baru saja ia buat di pantry. Untuk pahlawan tim, katanya sambil tersenyum. Melati menerimanya, tangan mereka bersentuhan sedikit. Dan seperti biasa, sentuhan sekilas itu cukup membuat detak jantung keduanya berantakan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya ada dua meja kerja berdampingan dan dua hati yang sejak lama menahan sesuatu. Melati menatap layar komputernya yang sudah padam, lalu menoleh ke Raka. Kita sudah melewati banyak hal, ya, ujarnya lirih. Raka mengangguk. Termasuk melewati perasaan yang kita simpan diam-diam. Kata-kata itu menggantung, seperti benang tipis yang akhirnya ditarik perlahan. Melati menunduk, menggigit bibir bawahnya. Ia tahu, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Semua ketakutan yang dulu mengekang mereka, tentang profesionalisme, pandangan orang lain, bahkan rasa ragu pada diri sendiri, kini terasa mengecil. Yang tersisa hanya kenyataan bahwa hati mereka telah memilih satu sama lain. Dengan langkah pelan, Raka mendekat, lalu berdiri tepat di samping meja kerja Melati. Ia menatap mata gadis itu, dalam, lama, seolah ingin menyelam ke setiap lapisan perasaannya. Mel, kita nggak perlu sembunyi lagi, kan? Bisiknya. Melati menatap balik, mata mereka sejajar, jarak mereka hanya beberapa jengkal. Senyum kecil perlahan muncul di bibirnya. Kita sudah cukup lama berpura-pura, jawabnya lirih. Dan tepat di antara dua meja kerja yang selama ini jadi saksi bisu kisah mereka, Raka akhirnya meraih Melati ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang bukan lagi sekadar pengakuan, bukan lagi ketakutan, tapi kepastian. Pelukan yang hangat, dalam, dan penuh rasa lega, seolah semua beban yang pernah mereka pikul runtuh begitu saja. Melati menutup mata, membiarkan kepalanya bersandar di dada Raka. Ia bisa mendengar detak jantung pria itu, cepat tapi mantap. Ini nyata ya, bisiknya nyaris tak terdengar. Nyata, jawab Raka lembut. Dan kita nggak lagi cuma rekan kerja. Mereka berdiri lama dalam diam, hanya mendengar napas satu sama lain, membiarkan waktu berhenti sejenak. Semua yang mereka lalui, tatapan diam, jarak yang menyesakkan, pesan singkat penuh rindu, pengakuan yang menegangkan, semuanya mengantarkan mereka pada pelukan ini. Dan entah bagaimana, meja kerja yang dulu terasa dingin dan kaku kini tampak berbeda. Menjadi tempat awal dari sebuah kisah yang akhirnya menemukan keberaniannya sendiri. Ketika mereka melepaskan pelukan itu perlahan, Melati tertawa kecil, menatap meja-meja yang kini kosong. Lucu, ya. Kisah kita dimulai di sini, di balik tumpukan laporan yang membosankan. Raka mengangguk, menatapnya penuh cinta. Dan sekarang, semua laporan itu terasa seperti kenangan manis. Mereka berjalan keluar dari kantor berdampingan, meninggalkan ruangan yang pernah jadi saksi bisu cinta mereka. Kini, cinta itu bukan lagi rahasia. Kini, mereka bukan lagi hanya dua pegawai yang duduk berdampingan. Mereka adalah dua hati yang akhirnya saling menemukan, dan memutuskan untuk berjalan bersama, dari meja kerja, ke pelukan nyata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat setia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya dari channel ini. Semoga kalian semua juga dipertemukan dengan cinta yang tulus, meski lewat cara yang paling tak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.